Siap-siap akun sosial media lu gua hack dan gua bobol ATM, NPWP, BPJS. Jika lu hari ini tidak beresi hutang pinjol lu. Gua punya foto dan data pengajuan lu lengkap. Gua akan salah gunakan data lu jika hari ini hutang lu tidak kau beresi. Ya, ininya lu, ininya kau. Gimana sih? Oke, lanjut. Bayar hutang pinjol kok atau gua lecehkan nama baik lu dan gua daftarkan data lu ke pinjol lain. Apapun pinjolnya, ya kalau sudah seperti ini itu auto lunas. Pasti auto lunas. Ya kenapa auto lunas? Karena OJK sudah menetapkan aturan bahwa pinjol tidak boleh menagih dengan cara mengancam secara fisik, secara verbal, dan merendahkan juga. Nah, berhubung pinjol ini sudah melanggar aturan OJK, maka dari itu hutang Anda otomatis lunas. Ya karena pinjolnya sudah melanggar. Ya, mau gimana? Kita mau lapor ke pinjolnya, lapor ke OJK-nya, nggak perlu. Ya, tidak perlu lapor ke OJK, karena sudah ada aturan OJK yang tidak memperbolehkan DC itu menagih seperti itu. Bagi yang awam, kalau butuh alasan untuk memperkuat statement auto lunas Anda, itu maka boleh pakai penagihan-penagihan seperti ini. Ya, boleh pakai penagihan seperti ini gitu ya, agar kuat pendirian Anda ketika gagal bayar dan mengklaim auto lunas. Oke, tapi kalau saya Raja Galbay saya tidak peduli. Mau dia ini mengancam saya, mau dia ini tidak mengancam saya galbaikan semua pinjol-pinjol saya, ya. Lalu saya hapus semua aplikasinya, lalu semuanya auto lunas. Oke? Kenapa semuanya auto lunas? Ya lagi karena saya tidak peduli. Gitu. Tapi ya kan orang itu butuh alasan sebenarnya. Kalau Anda butuh alasan, kenapa harus auto lunas? Karena pinjol itu tidak memenuhi semua aturan OJK, mulai dari bunganya, dari potongan-potongan pencairan, dari fee adminnya dan lain-lain, itu sudah tidak memenuhi aturan OJK. Nah, itu kan melanggar aturan OJK seperti itu. Ya, tidak patuh akan aturan OJK. Ya sudah auto lunas. Ya, itu kalau Anda butuh alasan. Kalau saya nggak butuh alasan. DC datang. Nah, saya pernah didatangi oleh DC Kredit Pintar. Oke. Saya bilang, saya nggak mau bayar. Gimana kalau gitu? Oh, nggak bisa gitu, Pak. Ini. Ya, tetap aja saya nggak mau bayar. Ya sudah, akhirnya nggak datang-datang lagi. Ya, DC lapangan kredit pintarnya juga bingung. Ya kan? Nah, jadilah nasabah yang tidak bisa ditagih. Oke? Nah, di sini ya. Siap-siap akun sosial media lu gua hack. Hack. Anda bilang ke DC-nya. Saya akan hack sosial media Anda. Silakan hack. Ya, saya tungguin. Sok, sejam 2 jam. Saya tungguin, saya tinggal masak ya. Atau saya tinggal nyuci dulu. Atau saya tinggal tidur. Gitu ya. Coba hack. Oke. Dan oke, akan saya bobol ATM, NPWP, BPJS. Bobol, silakan. Ya, kalau sudah berhasil kasih tahu saya. Saya mau pergi jalan-jalan dulu. Saya mau beli cilok dulu. Saya punya foto dan data pengajuan Anda. Akan salah gunakan data Anda untuk minjol lagi ke yang lainnya. Silakan pakai. Ya, kalau cari buat Anda semua silakan. Itu adalah tingkatan paling atas dalam gagal bayar. Apa itu? Menerima semuanya. Atau yang lebih lengkapnya lagi, menerima semuanya dan mengakhiri semuanya. Ya, seperti itu. Menerima semuanya dan mengakhiri semuanya saat itu juga. Oke, kapan Anda mau berakhir hal-hal seperti ini? Saya tanya, ini kita lupakan dulu ya DC-DC ini ya. Saya mau tanya kepada Anda pribadi ya. Anda kapan mau berakhir pinjol-pinjol seperti ini? Ya, mau nunggu berapa tahun? Apa yang Anda tunggu? Coba tanyakan kepada diri Anda ketika Anda galbay. Apa yang Anda tunggu? Bingung ya? Bisa tidak Anda menjawab pertanyaan itu? Apa yang Anda tunggu ketika Anda galbay? Saya aja bingung nyari jawabannya. Ya pribadi nih Raja Galbay gitu ya. Nah maka dari itu, ya, ketika Anda galbay, maka terima semuanya dan akhiri semuanya saat itu juga. Sehingga Anda bisa melanjutkan hidup Anda. Masalah DC ini mau bobol ATM, mau mengajukan lagi pakai akun Anda gitu ya, silakan saja. Emang di rekening Anda ada berapa? Saya tanya. Ya, ada 10 miliar, atau 5 juta lah. Ya, jangan banyak 10 miliar, 5 juta. Ya, kalau ada 5 juta, coba Anda ambil sekarang uangnya. Pindahin ke rekeningnya adik Anda tuh, siapa gitu. Kalau misalnya memang Anda takut. Kalau saya sih nggak takut. Kalau saya tidak akan memindahkan uang saya. Karena apa? Karena DC pun nggak bisa membobol ATM, NPWP, BPJS itu.
Ya, lalu data dipakai untuk pinjol yang lain. Kalau data Anda dipakai pinjol oleh orang lain, itu uangnya masuk ke Anda. Lebih enak lagi. Ya, jadi ada orang yang minjolin. Gitu, Anda tinggal duduk diam, tinggal terima tring 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 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi sudah. Ya, mereka bisa apa? Gitu. Karena rekening itu harus sesuai dengan KTP. Tidak ada yang namanya rekening itu berbeda dengan KTP. Mana pinjolnya? Saya mau lihat. Pinjol yang memperbolehkan rekening dan KTP itu berbeda. Mana pinjolnya? Pinjol ilegal aja nggak mau mengadakan fitur itu. Nggak ada fitur seperti itu. Ya, rekening dan KTP berbeda. Hanya orang bodoh yang mau dibodoh-bodohin. Ya, kalau Anda percaya seperti ini, waduh, Anda harus lebih banyak lagi nonton video Raja Galbay. Semuanya. Ya. Nah, di sini juga tidak ada nama pinjolnya. Kenapa nggak ada nama pinjolnya? Ya karena pinjol itu ketakutan. Takut kalau diblokir, didenda oleh OJK, ditutup oleh OJK. Makanya nggak ada namanya di sini. Ya, sekarang Anda tahu bahwa pinjol itu sebenarnya lemah. Ya, bisanya mengancam tanpa adanya nama pinjolnya di sini. Harusnya ada nama pinjolnya. Di sini kan biar tahu gitu kan. Kita ini Galbay di mana dan pinjol apa ini yang menagih nih. Ya kan, kalau kita tahu pinjolnya ya kita laporkan ini Pak, misalkan contoh Aku Laku atau Uang nih atau Kredinesia nih Pak, Bapak OJK lihat nih, ya pinjolnya Bapak nih seperti ini, yang mau sebar data nih ngambil itu foto saya, oh itu pasti dihukum tuh, ya pasti kena denda. Enggak bang, nggak kena denda, OJK mah nggak akan memberikan sanksi kepada pinjol gitu. Ini buktinya ya ketakutan, dia tidak memberikan nama pinjolnya. Ya, kalau OJK tidak memberikan sanksi, di sini ada nama pinjolnya. Aku Laku, Kredinesia, Uangmi, Uatas, Rupiah Cepat, Bantu Saku. Kalau OJK itu membiarkan. Kalau menurut saya, ini logika, gitu. Ini logika saya ya. Kalau salah ya Anda boleh benahi di kolom komentar. Kalau menurut saya, secara logika, kalau OJK itu tidak para debt collector pinjol, maka di sini ada nama-nama pinjolnya. DC berani, pinjol berani karena nggak pernah disanksi. Kita ya udah hajar aja nih, ya masyarakat Indonesia nih kurang ajar, gitu kan kata pinjolnya, gitu ya. Tapi karena disanksi, jadi mereka ketakutan, nggak mau nulis nama pinjolnya di sini, gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya laporkan saja, gitu. Pak ini Pak, ya atau pura-pura ngelaporin. Anda masuk ke websitenya OJK. Gitu kan, Anda screenshot ininya gitu kan, Anda bilang nih di sini balas nih, bentar ya Mas, lagi saya laporin dulu penyebaran data ini biar nanti diinvestigasi oleh OJK dan ditemukan dari pinjol mana ini. Wah, itu DC kalang kabut itu ya, si kunyuk-kunyuk itu paling lari terbirit-birit kalau Anda masih mau yang namanya meladeni DC. Kalau saya sudah nggak mau gitu ya. Saya udah dari tahun 2021 meladeni DC itu udah nggak ada manfaatnya meladeni DC. Nah, dan Anda pun harus seperti itu. Ya, Anda itu tidak perlu menanggapi DC atau meladeni DC untuk menunjukkan bahwa Anda itu menang atau lain-lain gitu. Tidak perlu. Oke, terkecuali Andanya memang benar-benar nothing tulus menerima resikonya. Resikonya apa, Bang? Misalkan DC ini marah gitu ya. Dia ini sudah gelap mata. Ya, gelap mata karena dihina-hina oleh atasannya, dibodoh-bodohin atau digoblok-goblokin oleh atasannya, nggak bisa lagi, ditambah Andanya menang lagi debatnya gitu kan. Nah itu DC bisa aja tuh ngirim GoFood ke Anda, ngirim GrabFood ke Anda, dan it's okay kalau Andanya menerima, nggak apa-apa mau kirim GrabFood, kirim GoFood, saya juga berani gitu ya. Nanti akan saya balikin lagi nih paketnya ya. Kalau saya dulu seperti itu. Ya mau dia itu ngirim paket, mau dia itu ngirim kue, mau dia itu kirim bingkisan, souvenir, silakan. Ya, saya terima. Tapi sekali lagi, kalau saya bilang seperti itu tidak bijak, tidak bijaksana. Yang bijaksananya itu tidak perlu diladeni. Karena Anda tahu orang-orang yang dikirimi GoFood, GrabFood, paket oleh DC itu adalah orang yang berusaha untuk melawan DC. Atau dia itu ingin membuktikan bahwa dia itu bertanggung jawab. Waduh, itu kesalahan besar. Di dalam dunia pinjol. Dalam dunia pinjol itu kebalik. Ya, apa yang Anda lihat selama ini, apa yang Anda sadari selama ini, kalau di pinjol itu kebalik. Ya, Anda niatnya bertanggung jawab, tapi di pinjol Anda itu tidak bertanggung jawab. Ya, kok bisa seperti itu? Bisa. Coba Anda balas.
Ini, oke, jam 1, jam 2, jam 3 akan saya bayar. Tenang saja, saya tanggung jawab. Anda jam 3 belum bisa membayar. Wah, itu jadi santapannya para DC itu. Ya, mulai kondang Anda dihubungi, kondang Anda dimaki-maki, ya telepon kantor, nyuri foto di sosial media Anda. Ya, oke, bentar, besok. Banknya lagi gangguan. Tenang bang, tenang bang. Itu orang menyedihkan itu seperti itu. Tenang bang, besok. Ada nih. Jam 9 saya pinjam dulu ke teman. Aduh, itu menyedihkan sekali orang seperti itu. Ya, itu sudah saatnya galbah itu kalau seperti itu. Apa yang kita pelajari di video kali ini adalah terima semua resiko pinjolnya dan akhiri semua perihal pinjol Anda. Saat itu juga. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.